Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai pengukuran sifat magnet M dan juga H dalam termagraf. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Muhammad Raffi Satria Aditya. Saya Muhammad Atta Rizky. Saya Muhammad Rizky Budiman. Dan saya Muhammad Dimas Fariski. Nah, jadi pertama di sini ada pendahuluan. Definisi dari magnetisasi M sendiri adalah suatu kuantitas yang mengukur momen magnetik persatuan volume dari suatu material. Lalu kedua di sini ada medan magnet eksternal H, yaitu medan magnet yang diberikan secara eksternal untuk mempengaruhi orientasi momen magnetik dalam materialnya. Dan yang terakhir di sini ada hubungan medan magnet M dan juga medan magnet eksternal H, yang mana itu menyediakan wawasan tentang respons magnetik material terhadap medan eksternal dan proses histeresisnya. Lanjutnya kita membahas ada apa permagrafnya atau bahannya. Permagraf adalah jenis bahan magnet permanen berbasis grafik yang telah dikembangkan untuk aplikasi magnetik. Material ini menggabungkan sifat magnet yang kuat dengan keunggulan grafit seperti stabilitas termal dan ketahanan magnetik. Karakteristiknya adalah pertama magnetnya permanen, yaitu dia tahan lama. Yang kedua itu stabilitas termal, bisa digunakan untuk performa konsisten bahkan pada suhu tinggi. Yang terakhir itu ada ketahanan korosi. Untuk aplikasi bisa digunakan untuk sensor magnetik, motor motor listrik dan generator dan akuator. Nah, di sini ada prinsip kerja dari permagraf. Yang pertama, prinsip elektromagnetik sendiri ini digunakan dalam permagraf ya. Jadi permagraf ini menggunakan prinsip Faraday dan hukum Ampere untuk menciptakan medan magnet dan mendeteksi momen magnetik material. Yang kedua itu ada induksi magnetik yang mana rumusnya itu adalah mu0 kali H plus M, di mana mu0-nya ini adalah permeabilitas ruang hampa. Itu menunjukkan bagaimana medan magnet B bergantung pada medan magnet eksternal H dan dan magnetisasi material M. Selanjutnya ada proses siklus histeresis. Nah, perubahan magnetisasi saat medan magnet diubah secara berulang antara positif dan negatif untuk mengukur siklus histeresis ini adalah siklus dari histeresis itu sendiri. Nah, jadi di sini ada beberapa komponen utama dari permagraf. Yang pertama ada coil elektromagnetik. Jadi arus yang diatur untuk menghasilkan variasi medan magnet yang dibutuhkan dalam percobaan itu adalah arus terkontrol. Dan yang satu lagi ini ada induksi magnetik stabil yang memastikan kestabilan medan magnet untuk akurasi ukuran. Yang kedua itu ada sensor Hall effect atau flux gate yang mengukur intensitas medan dan mendeteksi perubahan magnetisasi secara presisi. Dan yang terakhir ada sistem pencatatan data digital digunakan untuk konversi sinyal magnetisasi menjadi data digital untuk analisis, biasanya berbasis komputer atau osiloskop. Selanjutnya ada peralatan pengukuran. Peralatan pengukuran ini menggunakan Vibrating Sample Magnetometer atau VSM atau Superconducting Quantum Interference Device atau SQUID. Sistem ini digunakan untuk mengukur kurva M versus H dengan presisi tinggi, dan juga peralatan ini mengukur momen magnetik yang dihasilkan antara permagraf ketika medan magnet internal H diaplikasikan. Jadi ada prosedur pengukuran dari perubahan ini. Yang pertama, sampel itu material seperti logam magnetik dan paramagnetik dipotong dan disiapkan berbentuk seperti lempengan atau batang yang sesuai dengan model dalam permagraf. Kemudian pengaturan medan magnet H diterapkan secara bertahap dan bertambah dari nilai rendah hingga maksimum, biasanya melalui kumparan elektromagnetik di dalam alat. Nilai medan magnet diukur dan dicatat sesuai dengan skala yang diinginkan. Terus untuk pengukuran magnetisasinya, pemagnet mengukur magnetisasi M yang dihasilkan oleh sampel di bawah pengaruh medan magnet H. Proses ini dilakukan dengan mengukur momen magnetik persatuan volume. Selanjutnya itu plot dan analisis kurva. Hasil pengukuran M terhadap H digambarkan dalam kurva M versus H. Dari kurva ini, kita dapat mengamati sifat magnetik dari material seperti korosivitas atau Hc, retentivitas Ml, dan saturasi magnetisasi Ms, dan bentuk histeresis yang mengindikasikan jenis dan karakteristik material magnetik tersebut.
Tadi kan dalam kurvanya itu ada untuk mendapatkan kurva itu memakai histeresis. Histeresis itu adalah fenomena di mana respon suatu material terhadap medan eksternal tergantung pada riwayat medan tersebut. Dalam konsep magnetik, histeresis mengacu pada sifat magnetisasi atau M yang terletak pada medan magnet eksternal yaitu diubah. Artinya perubahan magnetisasi selalu suatu material tidak langsung mengikuti perubahan medan magnet yang diterapkan, melainkan tertunda dan dipengaruhi oleh sejarah medan yang telah diterapkan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada hasil kurva histeresis M versus H. Kurva histeresis menunjukkan sifat material magnetik. Kemudian fitur penting pada kurva yaitu yang pertama ada koersivitas atau Hc, menunjukkan ketahanan material terhadap demagnetisasi. Selanjutnya ada retentivitas atau AMR, menunjukkan kapasitas material untuk menyimpan informasi magnetik. Yang terakhir ada magnetik jenuh atau MS. Jadi magnetik jenuh ini adalah batas magnetisasi maksimum material. Oke, jadi ini ada beberapa analisis yang digunakan untuk melihat hasil pengukurannya. Yang pertama itu ada analisis kurva histeresis. Untuk luas kurvanya ini dia merepresentasikan energi yang hilang per siklus. Eh, ya, jadi penting dalam efisiensi material untuk aplikasi frekuensi tinggi. Dan laju kemiringan kurva atau susceptibilitas magnetik ini menunjukkan seberapa mudah material dimagnetisasi. Jadi untuk material lunak ini menjadi lebih tinggi gitu. Nah, signifikansinya dalam fisika yang pertama itu ada soft magnetic material, kurva ramping, koersivitas rendah, cocok untuk aplikasi yang memerlukan respon magnetik cepat seperti inti transformator. Yang kedua ini ada hard magnetic material, kurvanya itu lebar, koersivitasnya tinggi, dan ideal untuk magnet permanen di aplikasi motor atau sensor. Selanjutnya ada penerapan dari pengukuran magnetik dari tomograf ini. Yang pertama di industri elektronik, yaitu untuk menguji daya tahan magnet pada motor listrik. Untuk bidang penyimpanan data, bahan penerapan magnetik ini dapat digunakan untuk menunjukkan data secara magnetik. Untuk bidang medis ada pengaplikasian dari MRI, dan untuk penyimpanan energi, yaitu penggunaan material antimagnetik dengan kehilangan energi rendah untuk meningkatkan efisiensi dari transformator yang besar. Oke, jadi sekian presentasi kami tentang pengukuran sifat magnet M versus H dalam permagraf. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.